Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TV Kepri? Jumpa lagi bersama kami dalam program Dialog Khusus, dan kali ini kita akan berdialog langsung bersama Bapak Tengku Said Arif Fadilah selaku Sekda Provinsi Kepulauan Riau. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat selalu. Aktivitas sehari-hari masih berjalan dengan lancar? Masih semangat ya? Masih semangat dan cukup padat setiap harinya. Ya, semoga berjalan lancar ya Pak ya. Amin. Baik, nah pada dialog khusus episode kali ini kita akan berdialog Pak, sekaligus juga memberikan informasi kepada masyarakat Provinsi Kepulauan Riau secara umumnya, atau masyarakat Kota Tanjung Pinang nih yang mungkin tengah terjadi atau berlaku belakangan hari ini Pak. Tapi sebelum itu kami ingin tahu dulu bagaimana nih Pak perkembangan penanganan COVID-19 di Provinsi Kepulauan Riau Pak. Alhamdulillah, pertama izinkan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, sehat selalu untuk seluruh warga masyarakat Kepri. Alhamdulillah pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu mendapat berkah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang penting itu dulu, berdoa dan berzikir kepada Allah. Kami sampaikan bahwa gugus tugas Provinsi Kepulauan Riau, saya salah satu ketua harian, ketuanya Bapak Gubernur, Bapak Haji Sedianto, kami bekerja maksimal 24 jam menangani jika ada terkena positif COVID. Jadi kita sudah bekerja dan menangani apa-apa yang terjadi di mana saja sesuai dengan kemampuan kami. Walaupun wilayah Provinsi Kepulauan Riau ini terdiri dari gugus pulau-pulau dan laut-laut, tapi insya Allah kita bisa berkat sinergisitas, koordinasi dengan seluruh unsur terkait, dengan Porkopinda, seluruh instansi stakeholder, instansi vertikal juga sangat membantu yang luar biasa. Alhamdulillah berjalan secara maksimal. Alhamdulillah. Nah, sejauh ini Pak, berapa nih Pak total pasien yang positif COVID-19 Pak? Secara total kita pasiennya ada 552 positif COVID. Yang aktifnya lebih kurang 202. 502 itu kalau saya lihat yang paling banyak data kita lihat itu di Batam. Batam itu ada sekitar 359. Tanjung Pinang 94, Bintan 22, Karimun 13. Lingga 1 alhamdulillah masih hijau. Natuna Anambas tidak ada. Jadi totalnya 557. Yang aktif 202, berarti dalam arti yang 202 ini dirawat. Kemudian tingkat kesembuhan kita masih tinggi 59,4%. Tingkat kesembuhan 59,4%, yang meninggal 4,3%. Berarti dalam arti yang meninggal itu totalnya 24 orang. Kemudian yang dirawat 36,3%. Kita berharap semua masyarakat segera sembuh dan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk pasien yang terpapar sendiri nih Pak, di karantina di mana aja nih? Jadi kita bagi dua. Pertama, setelah melakukan pengecekan swab, kita lihat kondisi, nanti dokter medis melihat kondisi real hasil swab, apakah beliau ini kategori terpapar atau konfirmasi atau perlu penanganan rumah sakit. Kalau beliau dilihat harus penanganan rumah sakit karena kesehatannya tidak layak atau harus ditangani, maka dia ditempatkan di rumah sakit. Itulah lebih kurang 202 itu. Kalau dia rasanya OTG dan menurut hasil analisis dokter, dia bisa melakukan karantina mandiri. Tapi karantina mandiri juga dicek oleh Dinas Kesehatan, boleh di rumah dengan catatan di kamar sendiri, dan di kamarnya juga harus ada kamar mandi dan yakin terpisah dengan warga, ya syukur-syukur dengan keluarganya gitu, dengan terpisah dengan keluarganya. Itu yang kita harapkan. Cuma kita jika agak sedikit riskan, setelah kita lakukan pengecekan di rumahnya, kita anjurkan supaya melakukan karantina di rumah sakit. Jadi alhamdulillah, walaupun sekarang kondisi rumah sakit penuh, full karantinanya, tapi kita sekarang dibantu oleh Rumah Sakit Galang. Rumah Sakit Galang sekarang kan ada 375 bed, insya Allah bisa membantu kekurangan-kekurangan jika rumah sakit rujukan kita
penuh gitu, insya Allah. Jadi semuanya kita anjurkan, sebenarnya kita menganjurkan mereka karantina di rumah sakit atau rumah singgah yang telah kita siapkan gitu. Tapi jika mereka ada alasan tertentu ingin karantina dan jamin bisa mengkarantinakan diri dan mendisiplinkan, itu dengan catatan memenuhi syarat-syarat yang menurut Dinas Kesehatan dan Kedokteran, mungkin diizinkan, tapi dengan kondisi sehat gitu. Dalam arti sehat, OTG dan lainnya, beliau beliau yakinkan tidak ada dampak penyakit-penyakit yang di dalam dirinya mungkin. Nah, berarti yang karantina mandiri ini juga diawasi ya Pak selama masa ininya? Iya, karantina mandiri harus diawasi dan harus dicek. Jadi memang resikonya dokter harus rajin meninjau di mana titik-titiknya, bukan saja dokter rumah sakit provinsi, dokter yang di kabupaten kotanya juga. Jadi ini kita harapkan juga medis di kabupaten kota juga harus bekerja gitu. Dinas Kesehatan kabupaten kota juga harus bekerja gitu. Kadang kan memang karena udah diserahkan ke provinsi, jadi lepas tangan kata orang Melayu. Tapi tidak, harus bekerja. Karena kerja ini harus kebersamaan, harus sinergi. Jadi bisa membantu karena wilayahnya juga wilayah yang bersangkutan. Jadi itu kita harapkan jika kita bekerja bersama, kita melakukan sinergisitas yang baik, insya Allah kita sama-sama. Tujuan kita kan bagaimana ingin rakyat kita, masyarakat kita sehat gitu. Tujuan kita ini nawaitu kita kan baik, ingin membuat rakyat kita, masyarakat kita sehat. Dan virus ini kan bukan keinginan kita, ini kan sudah diatur oleh Allah mungkin, dan barang itu datang, ini terbentuk bagian musibah. Jadi kita harus menyikapi positive thinking gitu. Jadi dengan baik, dengan bagaimana cara menanganinya dengan baik dan disiplin protokol. Oke, baik. Semoga aja kerjasamanya akan semakin solid lagi ya Pak, biar Insya Allah. Sebenarnya semua bekerja sama, cuma mungkin harus perlu saling mengingatkan. Tapi saya yakin masing-masing kepala daerah punya konsep kebijakan. Setiap kepala daerah pasti menginginkan juga rakyatnya sehat. Dan beliau pasti ingin bekerja maksimal. Dan kita harapkan Pemprov ini kan bisa membantu semua masyarakat di mana saja, tapi kita harapkan pemerintah kabupaten juga melalui dinas kesehatannya, melalui gugusnya juga bekerja secara maksimal. Saya melihat banyak yang seperti di Batam bekerja maksimal, di Karimun dan lainnya, ya mungkin yang mungkin ada yang belum optimal, kita ingatkan secara bersama. Nah, seperti yang kita ketahui bersama nih Pak, yang baru-baru ini terjadi di mana Pemprov Kepri mengadakan swab massal ya Pak, cukup ramai yang harus diswab, dan ini juga awalnya dari Walpri Gubernur yang dinyatakan positif. Pak, ini bagaimana Pak ceritanya? Ya, ceritanya tanggal berapa itu, 28 kemarin sekembalinya rombongan Pak Gubernur, Walpri, ada satu yang demam atas nama siapa sih katanya saya, DPS gitu ya. Kemudian karena dia demam, rupanya dia baru pulang dari Medan sebenarnya. Dari Medan langsung putar Jakarta ikut rombongan, bergabung dengan rombongan pulang ke Tanjung Pinang. Jadi dia demam. Jadi Pak Gubernur perintahkan supaya ikut swab. Ternyata hasil swabnya positif. Ya, jadi karena positif, karena memang aturan protokol COVID-nya begitu, kalau ada salah satu kolega atau keluarga yang positif, yang terdekat dicek swabnya juga gitu. Maka itu Pak Gubernur dengan senang hati menswab seluruh lingkaran protokol dan termasuk beliau sendiri tanggal 29 sore. Jadi DPS itu positif dan Pak Gubernur tanggal 30 baru dapat informasi beliau juga positif, dan termasuk protokol yang mendampingi beliau itu. Maka itu beliau juga memerintahkan kepada saya, menghimbau kepada masyarakat yang mungkin ada kegiatan-kegiatan beliau, karena protokol itu, ajudan itu kan mendampingi di mana Pak Gubernur bekerja ya.
di mana Pak Gubernur berkegiatan. Jadi di mana kegiatan Pak Gubernur untuk dilakukan swab. Alhamdulillah masyarakat antusias. Saya senang dan terima kasih kepada masyarakat ingin sehat, ingin menjaga kesehatannya, semua menghadiri swabnya. Jadi hampir 1042 sampel, hampir warga 1042 warga mungkin ya sudah melakukan swab. Tapi saya menggembirakan bahwa semuanya hampir 952 negatif. Baru saat ini, swab itu bekerja terus. Setiap malam saya jam 23 bisa dikirim hasilnya dari BTKL. Setiap yang negatif saya informasikan. Karena kalau positif kewenangan Dinas Kesehatan untuk menyampaikan. Jadi yang negatif saya sampaikan. Jadi kalau kita lihat di berbagai agenda acara kegiatan Pak Gubernur dengan undangan yang kita sandingkan dengan undangan Pak Gubernur itu semua negatif. Misalnya di acara penyambutan di bandara. Pertama kita ambil swab acara di Jakarta. Itu kita lakukan juga swab di Kimia Farma Serupa Cikini atau apa namanya, Kimia Farma. Lupa nama Kimia Farmanya Jakarta. Itu 50 orang negatif. Terus di bandara penyambutan ada 100 orang undangan negatif juga. Di gedung daerah sekitar 200 orang undangan kita cek juga negatif. Nah, jadi sebetulnya tidaklah berpengaruh pada yang hadir di kegiatan-kegiatan itu. Nah, cuma memang yang karena Walpri ini positif, saya lihat orang yang dekat dengan beliau yang kena, yang mungkin sering bersama Walpri hari-hari. Mungkin kebetulan Pak Gubernur memang bersama Walpri juga kan. Nah, jadi itu aja yang positif. Jadi sebetulnya itu yang kebetulan. Tapi kalau yang hadiri acara, yang berfoto, yang ada katanya yang berfoto, yang bersalaman, itu rata-rata negatif. Dan saya lihat datanya 952 saya cek satu negatif. Kepala dinas kita alhamdulillah negatif semua gitu. Jadi antara berfoto, bersalam itu kalau menurut saya tidak ada hubungan yang signifikan. Jadi sebenarnya itu negatif. Jadi alhamdulillah itu ya berkat kehendak Allah. Saya bersyukur anak warga kita semua yang hadir di kegiatan-kegiatan negatif. Jadi itu berarti masyarakat kita sehat, imunnya kuat, sehat. Ya mungkin tidak mungkin kebetulan ya karena kita kan dengan Walpri pun kan tidak ketemu. Saya aja kan sendiri nak kenal yang mana Walpri yang mana satu kan. Tapi istilahnya alhamdulillah 952 sampel yang saya terima kirimannya yang negatif, saya memang minta data negatif, positif, nanti baru saya sandingkan ke Pak Cecep. Alhamdulillah banyak yang negatif. Baik, kita akan lanjut berdialog kembali Pak nanti di segmen selanjutnya. Pemirsa saja kemana-mana, tetap bersama kami di Dialog Khusus. Adik, di sini tempatnya. Kalian bisa bernyanyi dan menari. Bermain dan belajar bersama. Juga menggambar serta mewarnai bersama. Jangan lupa ya, saksikan terus Bintang Kecil hanya di TV Kepri. Rangkuman berita terhangat dalam sepekan. Kepri Sepekan kembali hadir temani akhir pekan memberikan informasi yang aktual dan terpercaya. Kepri Sepekan hanya di TV Kepri. Info-info terkini di berbagai belahan dunia dikemas untuk kamu-kamu yang ingin tahu. MTM hadir di setiap hari hanya di TV Kepri. Mencerdaskan dan membentuk generasi bangsa, menampilkan kreativitas dan keunggulan di bidang seni, mengulas prestasi seputar bidang akademik dan non-akademik, kerja dengan ikhlas, berprestasi maupun dari segi perilakunya. Profil pendidikan hanya di TV Kepri. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang dunia kesehatan, mengajak masyarakat untuk menjaga pola hidup sehat,
Semua dikemas secara mendidik dan informatif dalam Salam Sehat Kepri hanya di TV Kepri. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Khusus dan kita masih bersama Bapak Tengku Sayarif Fadilah, selaku Sekda Provinsi Kepulauan Riau. Tadi kita sudah mendengarkan, Bapak sudah memberikan informasi yang cukup juga kepada kita semuanya, apalagi terkait dengan swab massal yang terjadi belakangan ini ya kemarin ya Pak. Nah ini kemarin itu bagaimana Pak, sehingga pihak pemerintah Provinsi Kepri memfasilitasi swab massal ini kepada masyarakat? Ya, sebenarnya gini, kita ingin sesuai dengan arahan gubernur. Saya ini kan ketua harian bekerja kan sesuai dengan arahan gubernur, perintah gubernur. Pak Gubernur itu walaupun dia karantina mandiri, beliau setiap waktu berkomunikasi dengan saya, siang malam gitu. Karena dia sehat. Dan dia mungkin, saya takut nanti dia keluar dan jadi pandai ahli main badminton mungkin. Karena dia setiap hari main badminton kan. Karena memang ingin bersama olahraga sekalian, setiap siang dia olahraga. Jadi Pak Gubernur mengarahkan kita ingin seluruh warga masyarakat itu sehat. Kita ingin masyarakat Kepri sehat, maka itu kita menganjurkan swab. Saya lanjutkan bahwa dari hasil pengecekan kita negatif itu ada sekitar 17 ya kemarin tuh, 17 dalam arti staf yang termasuk protokol yang mendampingi Pak Gubernur, itu yang positif. Yang positif itu 17 ya. 17 positif, tadi negatifnya kan 952 ya, 17 orang. Dan mereka sekarang sudah melakukan, Pak Gubernur sudah melakukan swab yang berikutnya, arahan Pak dari Kesehatan, dari dokter tanggal 6 kemarin, itu alhamdulillah sudah negatif. Tapi ketentuannya kalau sudah positif sekali, dia harus negatifnya 2 kali. Dan dia harus sudah karantina 14 hari. Jadi Pak Gubernur itu kalau kita hitung 14 harinya mungkin, saya lupa ya apakah hari Rabu atau hari Kamis gitu. Nah, jadi dia harus swab sekali lagi. Kalau 2 swab sekali lagi negatif, insya Allah beliau sudah bisa beraktivitas. Dan beliau setiap harinya dicek oleh para dokter kesehatan. Gitu. Jadi kita juga masyarakat kita ingin swab, maka itu kita masyarakat datang ramai-ramai. Saya gembira walaupun dan terima kasih setinggi-tingginya kepada para dokter medis, mungkin kelelahan, tapi mereka itu dapat melaksanakan pekerjaan yang besar itu dengan dalam waktu cepat. Kita bikin beberapa tempat posko untuk melakukan swab di rumah sakit. Amat tabib itu kita siapkan ada 3 tempat. Kita bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Tanjung Pinang, medis dokter dan medis semua bekerja. Kemudian di Rumah Sakit Embu Fatimah juga kita buka. Kemudian di Rumah Sakit Galang. Rumah Sakit Galang luar biasa membantu, bahkan tenaganya juga membantu. Jadi kalau ada yang misalnya belum selesai, datang ke Rumah Sakit Galang juga saya sudah tinjau. Saya langsung bekerja cepat, walaupun mungkin hari awal kemarin tuh tanggal berapa tuh, Senin kemarin, saya yang sudah keluar swab itu hanya bertiga. Saya, Pak Kadek Kesehatan, Pak Cecep, Kadek Kesehatan, satu lagi Pak Asbi. Kami bekerja bertiga. Karena teman-teman OPD tidak kita izinkan untuk ke kantor karena mereka belum keluar hasil swabnya. Jadi alhamdulillah OPD sudah keluar, semuanya negatif. Jadi itu kita merasa gembira, berarti semua warga kita sehat. Jadi swabnya terus kita pantau hasilnya. Walaupun di BTKL juga agak kewalahan mengecek hasil sampel itu karena PCR kita itu ada 2 di BTKL, 1 di Rumah Sakit Galang. Dan pada kondisi sekarang sebenarnya klasternya juga lagi banyak gitu. Memang kuncinya memang minta disiplin lah ya. Disiplin pada masyarakat, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Karena kondisi klaster sekarang ini di Tanjung Pinang ini ada 3 klaster. Ada klaster yang ajudan ini kita beri nama klaster Batu Nol. Klaster itu cenderung di nama daerah, nama tempat Batu Nol.
Kemudian ada klaster Batu 2, ada klaster Batu 5 di Tanjung Pinang ini juga. Jadi bukan kebetulan, ini kebetulan juga pas ada kegiatan Pak Gubernur kan. Kemudian di Kijang juga ada 3 klaster, ada klaster barek motor, ada klaster apa yang sekarang lagi kita data. Kemudian di Batam juga ada beberapa klaster, mungkin 5. Di Karimun juga, di Kundur juga ada klaster. Jadi memang sekarang memang lagi timbul, mungkin ini juga karena mungkin ada yang datang, tapi rata-rata memang karena yang datang, yang mungkin kepulang dari berangkat dan lainnya. Mungkin karena kita biasanya pulang dari daerah zona merah ini memang memang mungkin perlu juga sedikit hati-hati gitu. Macam kami contohnya di Jakarta, Pak Gubernur itu dengan saya sempat swab juga di Kimia Farma Cikini itu negatif, Pak Gubernur juga negatif. Saya ada berapa orang cek waktu itu, makanya itu saya swab, saya entah berapa kali swab, sakit hidung nih kalau swab ini memang. Jadi tapi memang karena ingin menghilangkan keraguan juga dan menyampaikan masyarakat bahwa kita apa. Jadi di Jakarta saya swab negatif sama Pak Gubernur juga. Di sini Pak Gubernur pulang dari Jakarta, dia swab lagi, dia positif. Saya negatif, alhamdulillah gitu kan. Tapi mungkin itu juga semua dari atur Allah. Kita berdoa semoga pimpinan kita segera sembuh, segera sehat dan bisa beraktivitas kembalinya. Dan masyarakat seluruh warga yang ikut swab juga, kami terima kasih dan Pak Gubernur juga menyampaikan mungkin kalau ada kealfaan, tapi yang jelas mohon maaf, tapi yang jelas kita mengharapkan semua warga. Tapi sebenarnya kalau saya lihat yang hadir swab itu masyarakat tuh antusias dan semangat, bukan hanya karena mereka menghadiri acara dan kegiatan, tapi mereka memang ingin swab gitu. Jadi banyak yang datang hadir ingin swab, ingin mengecek kondisi tubuh saya ini positif atau negatif. Jadi saya lihat itu tingkat kesadaran yang luar biasa. Gitu. Ya. Baik, Pak, mungkinkah ada langkah yang diambil Pak untuk menangani seperti tadi ya Pak ya, yang Bapak sampaikan bahwa ada yang baru pulang dari berangkat atau pendatang yang masuk ke Provinsi Kepri sehingga munculnya yang positif tadi begitu ya Pak. Ini apakah ada langkah yang sebaiknya diambil, entah itu pendatang ini harus dicek dulu kesehatannya melalui swab atau apakah gitu? Jadi memang kita kan mengikut pekerjaan gugus tugas ini kan berdasarkan instruksi dari pusat ya. Sekarang kan ada Perpres nomor 6, ada apa. Jadi setiap pekerjaan itu ada instruksi, ada Perpres 80 tentang komite dan lainnya. Jadi kita membagi kalau setiap warga yang datang dari luar negeri itu memang diminta surat swab. Jadi misalnya PMI TKI, kita kemarin kebetulan pas sedang rame-ramenya kita kedatangan 300 PMI TKI. Itu kita minta surat swab dan kita juga membawa mereka langsung dari Batam Center itu ke Rumah Sakit Galang. Jadi waktu itu Rumah Sakit Galang lagi full dengan PMI TKI. Jadi di swab, apabila mereka negatif, mereka baru boleh bergerak melanjutkan kemana tujuan mereka. Nah, itu. Jadi di swab lagi. Cuma memang terkendala agak lambat ya, berarti mereka harus ngetem 3-4 hari. Termasuk kalau siapapun yang datang dari luar negeri kita harap swab. Nah, terus kalau protokol COVID-nya, untuk yang datang dari satu wilayah negara NKRI ini itu hanya rapid test, jadi rapid test. Jadi memang itu yang kita lihat. Cuma memang kita berharap kalau mereka itu rasanya kurang sehat, lebih bagus mereka swab. Di swab itu sekarang kan banyak tempatnya. Sekarang di Rumah Sakit Angkatan Laut juga bisa swab. Di Galang juga, Rumah Sakit Galang malah lebih cepat. Karena dia ada langsung swab yang langsung cuma orang agak jauh aja ke sana. Saya lihat tempatnya laboratorium. Jadi saya keliling-keliling. Karena kenapa? Karena saya terpaksa meninjau kesiapan PCR yang lebih cepat. PCR itu bisa 1 hari 200. Tapi memang tim yang bekerja ini mungkin kewalahan. Tim yang bekerja ini kewalahan karena menangani sampel yang datangnya sekali tiba-tiba banyak gitu. Jadi kita sudah menanganinya. Kalau mereka kita lihat positif, mereka kita harapkan segera dikarantina. Karantina sasaran kita pertama karantina rumah sakit provinsi jika full. Saat ini rumah sakit provinsi lagi full dan kita pindahkan ke rumah sakit Galang. Oke. Baik. Nah Pak, kemarin yang mengenai swab massal ini Pak, anggarannya dari mana Pak kalau boleh tahu? Anggaran memang kita sudah siapkan anggaran dari awal. Dari kita sudah bersama-sama DPR. Terima kasih kepada yang terhormat anggota DPRD telah mendukung.
Jadi anggaran itu dari awal sudah kita kita perhitungkan untuk kegiatan kesehatan. Jadi Pemprov siap untuk menangani biaya swab itu, dan kita sudah bekerja sama dari pusat juga ada membantu. Memang yang mahal itu kan reagennya itu. PCR kita memang sudah punya, karena itu tempat-tempat itu mahal rupanya. Itu yang harus kita dukung untuk di BTKL, karena dia di BTKL itu. Tapi alhamdulillah bisa kita tangani berkat kebersamaan kita, Pemprov, semua termasuk dari pusat juga ada mendukung di BTKL ini kan. BTKL ini kan dari Kementerian Pusat ya, dari Kementerian Kesehatan Pusat, dan tapi kita termasuk di BTKL itu juga kita menambah SDM. Jadi SDM karena mereka kewalahan, kita menambah 4 orang, tapi mereka yang melakukan wawancara tesnya. Setelah lulus kita yang gajikan. Termasuk di BTKL itu lembur juga kita tambahkan anggaran untuk membantu mereka lembur. Tujuan kita supaya pekerjaannya cepat. Kemarin kan sempat hasil swabnya agak lambat, prosesnya agak lambat. Jadi alhamdulillah dengan kita dukung sekarang alhamdulillah hasilnya sudah maksimal, walaupun dari 1434 sampel kita baru terima mungkin 1000 lebih. Memang itu kita harapkan mereka lebih cepat kerja. Kalau kita lihat mereka itu satu hari bisa menangani 200 sampel kalau maksimal ya. Di Galang itu bisa menangani 150 sampel. Cuma Galang setelah selesai dia akan tetap menyerahkan hasilnya ke BTKL. Cuma BTKL terpaksa juga mengedit data-data tersebut. Karena data ini kan ada formulirnya dicocokkan. Ini sampel siapa? Sampel A, B, C, D gitu. Jadi sejauh ini masih ada beberapa lagi yang belum keluar ya Pak hasilnya? Masih ada sekitar 400-an lah yang belum keluar. Setiap hari itu bisa sampai 200 laporannya itu. Kita berharap. Tapi sekarang kan swabnya bukan saja di Pemprov ini, karena BTKL ini kan seluruh wilayah provinsi ya. Jadi kan misalnya dia di provinsi kita di Tanjung Pinang ini ada katakanlah satu hari sekitar 90 atau 540. Semalam kemarin 490. Tapi dari Batam juga banyak, dari Bintan juga banyak. Bintan juga kan kemarin ada berapa klaster itu, ada 3 juga banyak di Karimun. Jadi warga sekarang banyak yang ingin swab gitu. Ya insya Allah mudah-mudahan kondisi orang-orang BTKL juga sehat dan peralatannya reagennya dan cukup sehingga bisa terakomodir. Jadi alhamdulillah kita bekerja cepat, setiap malam disampaikan laporannya. Saya biasanya nerima jam 10 atau jam 23 malam. Itu di situ kita bekerja. Kalau saya hanya di wewenang untuk menjelaskan yang negatif, yang positif nanti di Dinas Kesehatan. Karena di Dinas Kesehatan biasanya akan menghubungi langsung kepada orangnya gitu. Itu yang kita siapkan. Jadi memang saya lihat sekarang sudah maksimal. Dan kemarin Kepala BTKL juga sudah menghadap saya dan ketemu saya, dan komitmennya untuk bekerja termasuk Rumah Sakit Galang juga. Nah, kita akan lanjut kembali nanti Pak di segmen selanjutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi untuk Anda di Dialog Khusus. Memberikan informasi langsung dari narasumber terpercaya. Berbicara secara fakta dan akurat. Para narasumber yang ahli di bidangnya. Mengupas tuntas permasalahan yang terjadi. Memberikan solusi dan informasi di setiap pertemuan. Berbagai tema menarik seputar Kepulauan Riau dikemas secara hangat dalam Bincang Cerdas hanya di TV Kepri. Memberikan informasi secara akurat dan mudah dipahami. Mengabarkan secara langsung dari sumbernya. Dirangkum secara mendidik Seputar Kepulauan Riau. Kita saksikan kabar Kepri selengkapnya. Menyampaikan kabar seputar Kepri. Kabar Kepri hanya di TV Kepri. menampilkan budaya Kepulauan Riau dari kesenian maupun adat istiadat. Jadikan budaya Kepulauan Riau sebagai bunda tanah Melayu.
Menggali khazanah Melayu di Kepulauan Riau. Melestarikan ragam kebudayaan Melayu. Kultur hanya di TV Kepri. Mencerdaskan dan membentuk generasi bangsa. Menampilkan kreativitas dan keunggulan di bidang seni. Mengulas prestasi seputar bidang akademik dan non-akademik. Kerja dengan ikhlas, berprestasi maupun dari segi perilakunya. Profil pendidikan hanya di TV Kepri. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang dunia kesehatan. Mengajak masyarakat untuk menjaga pola hidup sehat. Semua dikemas secara mendidik dan informatif dalam Salam Sehat Kepri hanya di TV Kepri. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Khusus dan kita masih bersama Bapak Tengku Said Arif Fadillah, Sekda Provinsi Kepulauan Riau, dan kami ingin tahu nih Pak, dalam upaya penanganan COVID-19 di Provinsi Kepri, apalagi sejak swab massal kemarin ini, pihak mana saja nih Pak yang sangat membantu bekerja sama Pemprov Kepri? Dalam swab massal ini memang sebenarnya yang kerja itu semua tim gugus. Tim gugus itu kan termasuk dari kesehatan, termasuk dari rumah sakit, termasuk dari keamanan. Jadi semua bekerja dan karena memang semuanya sudah ada protokolnya, SOP pekerjaannya langsung bekerja maksimal. Jadi dalam swab itu pertama karena kita provinsi punya rumah sakit provinsi, tentunya dokter dan medis rumah sakit bekerja secara maksimal. Kekurangan tim medis itu kita minta tambah kemarin dari Rumah Sakit Galang, ada menambah 6 orang medis dari Rumah Sakit Galang. Kemudian dari Dinas Kesehatan juga membantu, karena memang sampel-sampel itu juga walaupun dicek di Rumah Sakit Provinsi, tentu harus dicatat ke Dinas Kesehatan Tanjung Pinang, karena itu wilayah Tanjung Pinang. Tapi mengantarnya kembali provinsi yang mengantarkan ke PTKL. Jadi semua tim bekerja, termasuk keamanan juga menjaga keamanan supaya masyarakat tertib dan lainnya, itu kita alhamdulillah. Jadi semua termasuk di Kementerian BTKL juga kan di bawah Kementerian Kesehatan juga bekerja maksimal, kami langsung meninjau dan lainnya. Dan meninjau di mana labornya, tempat pemeriksaan PCR dan lainnya, tim yang bekerja yang yang punya resiko tinggi lah ya. Ya bekerja mengendalikan virus. Maka itu dibilang Pak, kami kerja itu memang sedikit agak teliti, agak hati-hati, karena memang ini kan berbicara dengan kami teman-teman menghadapi virus langsung. Tentu memang ada SOP-nya dengan pakaiannya, karena memang kita tidak mau pula penjaga atau petugas atau yang ahli labor itu terkena virus, itu memang dijaga betul. Tapi semua bekerja secara maksimal, alhamdulillah, dan terima kasih yang setinggi-tingginya karena teman-teman ikut bekerja dengan baik. Gitu. Baik. Nah, sejauh ini Pak, kebutuhan dalam APD sendiri Pak, apakah mencukupi? Sejauh ini masih mencukupi, karena memang kita sudah tersedia, walaupun nanti tidak mencukupi ya kita beli. Yang penting bagi saya menyampaikan kepada teman-teman bisa dibeli dan barangnya ada gitu. Tidak perlu khawatir ya Pak? Tidak, selagi rasanya masih mampu untuk membeli, insya Allah bisa beli, karena memang kita juga tata cara membeli barang juga sudah dilakukan pendampingan dengan Kejaksaan, Kejati dan lainnya. Jadi beliau-beliau ini luar biasa membantu kita. Jadi insya Allah, yang penting saya kemarin tanya dengan BTKL, Pak kami kurang ini, bisa dibeli? Saya bilang, bisa Pak, di mana belinya? Itu ya dipesan aja, saya bilang. Nah, itu yang penting, nanti tinggal Dinas Kesehatan mengajukan anggarannya gitu. Oke, baik. Nah, selanjutnya Pak, mengenai adanya kabar nih tentang perbedaan laporan nih Pak antara Ketua Tim Gugus Penanganan COVID-19 Kota Tanjung Pinang dengan yang Bapak juga informasikan kepada masyarakat nih, kenapa bisa terjadi Pak? Sebenarnya sampelnya sama, datanya itu sama, cuma mungkin
antara cepat dengan tak cepat nerimanya saja. Saya memang biasanya lebih cepat terimanya. Saya terima biasanya pada malam hari. Malam itu juga biasanya saya sudah sampaikan kepada teman-teman untuk dan saya pun memang untuk saat ini di Pemprov itu laporan data itu terbagi dua. Satu laporan mengecek negatifnya saja. Kenapa kita negatif? Kita ingin mengecek masyarakat yang ikut berbagai kegiatan itu positifkah atau negatif. Itu. Jadi maka itu kita sampaikan yang negatif. Terus kita ada juga setiap sore itu kita membuat laporan yang kita biasanya. Cuma laporan itu kan kadang tidak dibaca karena sekarang tidak dirilis lagi, tidak dibaca, dan itu nanti saya sampaikan juga dengan Kadis Kesehatan Pak Cecep untuk membacanya laporan itu, sehingga laporan itu selalu dikeluarkan di TV Kepri. Terima kasih. Dan itu sama dengan dengan laporan Pemko. Jadi Pemprov pasti menghitung ke laporan untuk seluruh provinsi Kepulauan Riau. Kalau Pemko kan laporan untuk wilayah Kota Tanjung Pinang gitu. Itu yang bedanya. Dan data itu akhirnya pasti sama. Cuma sekarang konsentrasi kita jadi kan dua laporan. Satu, konsentrasi kami merilis di tempat kegiatan-kegiatan apakah ada yang apa. Tapi kalau sudah selesai kalau pekerjaan swab ini kita kembali kepada yang rilis secara keseluruhan. Rilis keseluruhan ini sebenarnya sama yang kita lakukan dulu pakai lewat press release yang kita sampai bacakan. Sekarang karena memang dari pusat tidak membaca lagi, cukup dikirim. Jadi silakan minta saja ke gugus tugas lewat Pak Darwin, sekretariatnya. Nanti Pak Darwin setiap sorenya akan mengirim data yang lengkap secara keseluruhannya. Jadi ada dua yang kita rilis itu. Satu yang kita melihat tingkat negatif. Kenapa kita coba dorong menyampaikan yang negatif itu? Karena ini kan negatif ini menghindari kerisauan masyarakat. Masyarakat itu biasanya dia sudah swab, dia akan bingung, dia akan menunggu-nunggu. Karena saya ini gimana ya? Kegalauan masyarakat itu. Saya ingin masyarakat termasuk orang tua kita, tokoh masyarakat kita tuh cepat ada jawaban gitu. Maka itu begitu ada hasil negatifnya, kalau saya telepon ke rumahnya satu-satu kan tidak mungkin. Jadi maka itu saya sampaikan lewat press release. Jadi begitu dia melihat, oh alhamdulillah, karena mereka kalau sudah swab, mereka akan karantina mandiri di rumah. Karena mereka menunggu-nunggu, ini saya ini positif atau negatif. Maka itu saya selalu berkomunikasi dengan Kepala BTKL, dengan Rumah Sakit Galang, tolonglah Pak, tolonglah dicepatkan. Jangan sampai mereka lebih daripada 3 hari menunggu-nunggu hasilnya. Karena itu kesian, mereka apakah positif atau negatif. Jadi karena itu kita tidak juga menyalahkan, memang itu sudah aturannya dari protokol itu, aturan dan surat edaran dari Kementerian Pusat. Kalau kita sudah swab, dianjurkan untuk karantina mandiri. Jadi jangan pula saya sudah swab, saya tak dapat beraktivitas kegiatan menunggu hasilnya, tahu-tahunya saya negatif. Ya itu kan memang sudah aturan ketentuannya. Saya juga swab dulu, saya bergurung juga di rumah. Saya telepon dia gubernur juga kan karantina mandiri juga di rumah. Jadi itu kesadaran pribadi, kesadaran pribadi untuk mengkarantinakan diri sebelum menunggu hasil swab. Alhamdulillah banyak dilakukan masyarakat. Ya ada juga lah yang mengeluh, saya kan udah swab nih lama nih, tahu-tahu saya negatif. Ya, itulah aturan protokolnya yang dibuat oleh kementerian gitu. Tapi kalau dia merasa saya tak ada apa-apa kok, saya mau jalan, ya silakan aja. Tapi kalau tahu-tahu dia positif, nanti resikonya dia menyebar virus ke yang lain gitu. Kan misalnya tahu-tahu dia swab, dia yakin dia tak ada apa-apa, tiba-tiba hasilnya positif. Berarti dia ketemu si A, si B, si C, si A, si B, si C. Itu terpaksa kita tracing namanya, kita minta untuk swab. Kan itu yang jadi. Jadi ini kan menolong secara bersama, kebersamaan itu gitu. Jadi tak perlu bahkan karena memang kebijakan yang dibuat oleh kementerian itu sebenarnya benar bahwa kita kalau ada swab tunggu hasilnya, istirahat di rumah dulu. Itu himbauan. Jadi itu yang kenapa kami bekerja, saya sedikit wirawiri ke Batam, ke BTKL, ke Galang, minta tolong cepatkan, jangan sampai lama. Memang masih banyak, saya kan ada yang 5 hari baru keluar. Ya mungkin karena itu kebetulan sampel itu bukan saja sampel dari Tanjung Pinang. Kebetulan tuh sampelnya ada dari Batam, Karimun, dari Bintan. Jadi bukan mungkin satu hari dari laporan
BTKL itu dia bilang dia sudah hampir 2000-an sampel yang datang seluruhnya. Itu hampir yang sudah dikeluarkan mereka kan 1.800. Kalau ini kita kan konsentrasi pertama di kegiatan. Jadi kalau memang dokumen sama, nanti ada setiap sorenya juga ada kita lengkapnya. Jadi nanti kita minta juga kalau memang pakai rilis seperti yang kita lihat di lain tempat, juga kita akan riliskan juga kembali seperti apa secara umum data-data yang lengkap kita terima itu. Jadi kita ingin sekarang meredam kondisi yang menunggu, jangan kesian orang yang apalagi tokoh kita, orang tua kita, dia sudah swab, nanti dia di rumah tak dapat begitu. Jadi hanya menunggu-nunggu jadi sakit gitu ya gitu. Itu yang kita kan tak ingin timbul sakit baru. Jadi kita maka itu saya kalau orang tua tokoh masyarakat yang dah swab, saya cepat minta datanya, tolong dipantau dah keluar belum gitu. Itu masih. Ya. Tapi data insya Allah akan ketemu sama. Di ujung akhirnya nanti akan ketemu semuanya sama, berapa positif, berapa negatif itu. Jadi kita sekarang bagaimana menghindari kerisauan dan kegalauan yang sudah swab supaya cepat terjawab gitu. Iya betul. Walaupun sudah swab tetap harus jaga diri, karantina diri itu 14 hari. Anjuran dari protokol COVID dari gugus COVID pusat untuk demikian gitu. Tapi tidak usah marah-marah dengan anjuran itu kan menjaga kita sehat. Karena kalau kita positif, tahu-tahu kita nanti ketemu orang kan kasihan orang itu. Tapi kalau kita negatif, ya itulah memang kenapa dibuat aturan itu gitu. Jadi itu aturan dari pusat itu memang dan tujuannya kan memang benar begitu. Buktinya kami juga mengikuti begitu. Pak Gubernur juga mengikuti demikian gitu. Tidak lama kok, 14 hari aja. Iya, 14 hari. Sambil istirahat dan berolahraga, ya sambil perbanyak berdoa dan berzikir kepada Allah di rumah kan. Ya mungkin ada juga hikmahnya. Kalau semuanya kita ambil hikmahnya, insya Allah itu enak-enak saja kita. Tapi kalau kita jadi kegalauan, risau dan lainnya, ya itulah membuat kadang yang timbul hal-hal yang dampaknya negatif. Jadi timbul penyakit-penyakit baru mungkin tuh. Iya, malah stres ya Pak, boleh stres ya. Ya baik. Nah Pak, selanjutnya nih kami ingin tahu nih Pak mengenai situasi saat ini yang kita sudah ketahui bersama. Namun bagaimana nih Pak dengan masyarakat yang mungkin ingin atau menggelar acara-acara besar nih Pak? Bagaimana Pak? Jadi saya sampaikan dari data ini, data yang secara kumulatif data COVID. Nah ini mungkin data ini sudah sama semua. Saya sampaikan supaya mumpung di TV Kepri. Contohnya hari ini kumulatif data COVID-19 untuk Batam 359 konfirmasi, yang dirawat isolasi 81 orang, yang konfirmasi meninggal 19 orang, yang sembuh 259 orang. Zona oranye, Tanjung Pinang konfirmasi 94 orang, yang dirawat isolasi 65 orang, meninggal 3 orang, sembuh 26 orang, status zona oranye. Bintan konfirmasi 22 orang, dirawat 13 orang, meninggal 1 orang, sembuh 8 orang, status zona oranye. Karimun 13 orang, rawat isolasi 7 orang, meninggal tidak ada, sembuh 6 orang, zona kuning. Lingga konfirmasi 1, meninggal 1, zona hijau. Natuna, Anambas tidak ada konfirmasi, zona hijau. Nah, kemudian itu kita lihat. Jadi kami sampaikan zona ini ada 4. Pertama zona hijau, artinya tidak ada kasus. Zona hijau itu tidak ada kasus. Jadi kemudian zona kuning resiko rendah. Jadi kalau kita sudah 14 hari setelah ini tak ada penambahan, risiko rendah, maka itu kembali zona kuning. Kemudian mereka juga ini kan berdasarkan dari hasil analisis dari pusat nih sebenarnya data kita ini. Kemudian zona oranye itu risiko sedang. Kita ini tidak sedang karena kita lihat pengembangannya rata-rata yang kena itu OTG. OTG itu yang kita bersyukur juga, yang kena itu OTG. Biasanya OTG ini cepat sembuh. OTG ini. Nah, kemudian zona risiko tinggi ini yang merah, banyak yang mungkin dirawat apa semua gitu kan. Nah, jadi kita masih zona oranye, berarti risikonya sedang. Karena walaupun kasus virus di mana-mana yang terkena, tapi rata-rata mereka OTG dan mereka
cepat sembuhnya, itu yang kita bersyukur. Kalau ada kegiatan-kegiatan ramai, memang sekarang kita kan di era new normal. Di era new normal ini secara kondisi kegiatan-kegiatan dapat berjalan. Kegiatan dapat berjalan, tapi patuhi protokol COVID. Ini sekarang ada instruksi Presiden ini kan sekarang mengenai sanksi. Sanksi dan ketentuan untuk mengikuti protokol COVID yang setelah Perpres 50 ini tentang Komite Penanganan COVID dan Ekonomi, tapi dibarengi dengan ada instruksi tentang sanksi dan ketentuan protokol kan. Kan sebentar lagi kita akan mengeluarkan aturan itu supaya semua kegiatan itu harus mengikuti protokol COVID, tapi kegiatan bisa berjalan. Misalnya berapa jumlah yang harus bisa dilakukan. Baik. Protokolnya bagaimana? Baik. Kita akan lanjut lagi Pak di segmen selanjutnya ya, mengenai acara-acara yang mungkin saja akan diselenggarakan namun tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Tetap bersama kami di Dialog Khusus. Memberikan informasi langsung dari narasumber terpercaya. Berbicara secara fakta dan akurat. Para narasumber yang ahli di bidangnya. Mengupas tuntas permasalahan yang terjadi. Memberikan solusi dan informasi di setiap pertemuan. Berbagai tema menarik seputar Kepulauan Riau dikemas secara hangat dalam Bincang Cerdas hanya di TV Kepri. Hai adik-adik, di sini tempatnya. Kalian bisa bernyanyi dan menari. Bermain dan belajar bersama. Juga menggambar serta mewarnai bersama. Jangan lupa ya, saksikan terus Bintang Kecil hanya di TV Kepri. Rangkuman berita terhangat dalam sepekan. Kepri Sepekan kembali hadir temani akhir pekan Anda. Memberikan informasi yang aktual dan terpercaya. Kepri Sepekan hanya di TV Kepri. Info-info terkini di berbagai belahan dunia dikemas untuk kamu-kamu yang ingin tahu. MTM hadir di setiap hari hanya di TV Kepri. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang dunia kesehatan. Mengajak masyarakat untuk menjaga pola hidup sehat. Semua dikemas secara mendidik dan informatif dalam Salam Sehat Kepri hanya di TV Kepri. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Khusus, dan tadi sebelum jeda Bapak sempat sedikit mengungkit mengenai acara-acara besar yang mungkin akan diselenggarakan namun tetap mematuhi protokol kesehatan. Dan ini bisa juga terkait dengan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang sebentar lagi kita akan rayakan ya Pak ya, bagaimana nih Pak? Jadi sesuai aturan yang dikirim oleh dari Kemendagri, dari Seknek, jadi bahwa upacara pertama, pemerintah daerah dapat melaksanakan upacara pada pagi harinya pukul 7 dengan jumlah yang terbatas sesuai dengan kondisi wilayah daerahnya masing-masing. Pemprov mengadakan upacara, undangannya ya di bawah 100-an lah, tidak ramai, mungkin sekitar 60-an nggak salah saya itu. Upacara di gedung daerah dengan mengatur susunan protokolnya, jadi barisannya diatur. Satu pasukan nggak salah saya 5 orang gitu. Jadi sebagaimana yang dilakukan di pusat juga. Kemudian jam 9-nya detik-detik proklamasi kita upacara secara virtual. Berarti irupnya langsung Bapak Presiden. Jadi nanti detik-detik proklamasi upacara kita Pemprov di gedung daerah hanya sekitar 15 orang. Virtual, Forkopimda mungkin, Forkopimda bersama Gubernur, insya Allah kita harap
Pak Gubernur cepat sehat, karena kita dampingi dengan beberapa dokter ya, dokter yang menangani beliau, yang namanya pimpinan kepala daerah. Tentu kita ingin beliau cepat sembuh, tapi kita dorong juga dengan beberapa dokter untuk menjaga kesehatan beliau, insya Allah, karena kita tidak mau juga nanti beliau tidak sehat, beliau bisa beraktivitas juga tidak memungkinkan. Jadi nanti sekitar upacara itu kita pakai Vikon virtual 15 orang, Forkopimda, dan langsung dihirupnya Bapak Presiden. Kemudian sorenya juga penurunan gitu juga virtual, lebih kurang nanti 15 orang, Forkopimda, tambah mungkin DPRD, dan tambah OPD-nya hanya tertentu saja, hanya mungkin paling-paling asisten sama sekda saja, yang nanti kita sesuai dengan jumlah apa aja lah, mungkin bisa bergantian. Jadi itu kita lihat. Jadi pelaksanaan upacara terus kita. Kemudian sesuai dengan edaran dari pusat, dari Seknek, bahwa pada pukul 10.17 seluruh warga masyarakat berhenti sejenak selama 3 menit sampai 10.20, dan diharapkan membunyikan sirine. Ya mungkin kalau kapal, membunyikan kapal, sirine kapal, ambulan, mobil pemadam kebakaran, masjid, musala memukulkan beduknya, gereja, kelenteng memukulkan bunyi yang sesuai dengan yang ada. Jadi maka itu kita harapkan pada 10.17 seluruh Indonesia waktu itu, serentak seluruh Indonesia, tanda kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Itu yang kita lakukan, dan kita terus berkomunikasi. Setiap data yang akan kami lakukan, kami mengirim ke pusat, ke Mendagri, ke Seknek, yang kita rencanakan pelaksanaan 17 Agustus, termasuk juga ke Makam Pahlawan pada malamnya juga, kita juga akan atur sesuai dengan itu. Jadi insya Allah pelaksanaan berjalan sebagaimana kita harapkan, tapi tetap melaksanakan protokol COVID dengan disiplin. Oke, baik. Nah, untuk pengamanan sendiri Pak, mungkin untuk mengantisipasi adanya kerumunan masyarakat nih Pak, yang mungkin turut berbahagia juga merayakan Hari Kemerdekaan ini, bagaimana nih Pak? Ya, maka itu kan tim gugus sekarang ini kan kita harapkan dari TNI, Polri melakukan pengawasan, pengamanan, karena memang sekarang kan sudah ada aturannya, bahkan wakil ketua komite itu kan Pak Kasat itu kan, Pak Kasat TNI, dan nanti akan melakukan pengamanan kegiatan-kegiatan, bahkan Pak Kapolri juga sudah mengarahkan, semoga semua masyarakat juga mengerti dengan kondisi sekarang ini sebetulnya pembelajaran bagi kita. Pembelajaran bagi kita semua. New normal itu bukan berarti normal. New normal itu semua sama-sama menjaga disiplin protokol COVID. Selagi vaksinnya belum kita ketemu, ya vaksin kita ya, obat kita ya pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, hindarilah yang namanya berkerumun-kerumun. Karena kalau berkerumun itu kita tak tahu, memang di dalam yang berkerumun itu ada mungkin kebetulan orang yang positif. Itulah yang selalu kita pakai. Kadang kejadian begitu. Kita berkerumun, kebetulan orang yang hadir di kegiatan itu negatif semua. Tapi kebetulan yang datang atau dia alasan nak berfoto, nak apa, tahu-tahu dia positif. Nah, itu yang kadang yang membuat jadi catatan. Dan kalau memang ada kegiatan, mohon maaf, kita terpaksa akan mendisiplinkan. Mungkin pertama yang datang kita minta mengecek suhu. Bisa saja kita minta surat rapid test. Jadi misalnya ada kegiatan A, B, C, D, mungkin kita minta surat rapid test, minta cek suhu. Kenapa begitu? Karena memang supaya sama-sama membiasakan untuk disiplin gitu. Baik. Nah, sejauh ini persiapan sudah cukup berjalan dengan lancar ya Pak? Insya Allah dengan kondisi yang sekarang kita sudah berjalan dan kita sudah berkomunikasi dan kita sudah Vikon, dan kami setiap hari Vikon dengan Pak Gubernur. Di siang saya lagi Vikon Pak Gubernur, apa arahan yang dilakukan. Jadi sehingga semua tidak ada kendala. Kita bekerja secara maksimal. Baik, semoga berjalan dengan lancar ya Pak. Amin, amin. Berikut dengan penanganan COVID-nya juga nanti di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Amin. Nah, baik, terakhir dari Bapak, apa nih Pak harapan Bapak yang ingin Bapak sampaikan kepada pemirsa TV Kepri juga untuk masyarakat Provinsi Kepri? Pertama, harapan saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat, orang tua kami, tokoh masyarakat yang telah hadir atau yang telah mengikuti swab. Swab ini untuk diri kita sendiri, untuk melihat kesehatan kita, walaupun hasilnya dan kita ketahui negatif. Tapi mohon maaf kalau ada yang merasa
terganggu karena mengkarantinakan diri, tapi itu untuk kepentingan kita bersama, untuk kepentingan keluarga kita, untuk kepentingan anak kita gitu. Jadi itu yang kita sampaikan, dan itu sebagaimana protokol dari pusat. Kedua, jika ada melakukan kegiatan keramaian, patuhilah protokol COVID. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Sekarang dilema saya lihat masker ini insya Allah 85% atau 90% masyarakat rajin pakai masker. Yang masalah ini jaga jarak dan cuci tangan. Karena kita ini sering macam kebiasaan berkumpul, ketemu, dan ada yang nak berfoto. Wah, itu ini yang kadang yang menyebabkan kita lupa mendisiplinkan diri jaga jarak. Cuci tangan, kita juga jarang masuk cuci tangan. Saya pun ngakui. Saya pun kadang lupa juga, cuma diingatkan sama staf saya. Kadang-kadang kalau ada acara, Pak cuci tangan, padahal kita siapkan juga tempatnya. Jadi sebenarnya kalau dapat setiap saat ada kegiatan, rajin cuci tangan gitu. Ya dengan sabun, berarti dengan cuci tangan dengan sabun, insya Allah virus yang ada di tangan kita kan tak tahu, pegang A, pegang B, kita mesti tahu apa. Tak tahu mungkin ada terkena, ada virus dan lainnya. Itu yang kalau kita rajin disiplin, insya Allah sehat. Kedua, rajin menjaga kesehatan itu dengan berolahraga. Berolahraga, kalau imun kita kuat, imun kita sehat, insya Allah kita terhindar. Saya lihat imun kita rata-rata sehat. Saya lihat kalau hari Sabtu Minggu itu kan banyak yang naik sepeda. Saya pun berusaha untuk ikut naik sepeda gitu. Karena apa? Kita ingin semua sehat. Jadi biasakan berolahraga, rajin berolahraga, jalan kaki sebentar, atau ada matahari, panas matahari jam 10, ya kita berjemur-jemur sedikit biar kita sehat. Tujuannya panas matahari itu supaya imun kita sehat, imun kita kuat. Ya banyaklah makan vitamin, minum madu. Wah, saya kebetulan biasa minum madu atau jahe, ya itu bagus. Yang ada yang memang yang dikasih oleh orang-orang tua kita itu sebetulnya bagus, menambah imun kita supaya tetap sehat. Kalau kita sehat, insya Allah kita bisa beraktivitas dan kita terhindar daripada virus itu. Dan kita berharap semua masyarakat bisa sehat. Kalau masyarakat sehat, berarti kita ingin bisa berjalan kegiatan-kegiatan secara normal, tapi secara new normal. Jadi ekonomi juga bisa berjalan. Karena kita juga ingin ekonomi kita bagus. Hari ini kami ada rapat tim ekonomi. Kita melihat bahwa kondisi ekonomi kita secara nasional kan turun. Ya kita harus melakukan langkah-langkah bagaimana peningkatan ekonomi itu minimal tidak jauh anjloknya turun. Itu yang harus kita bahas. Baik, terima kasih untuk Pak Arif Fadilah atas waktunya telah bersama kami dalam program Dialog Khusus kali ini, berbagi informasi bersama kita ya Pak. Juga untuk masyarakat juga semuanya agar selalu mematuhi protokol kesehatan yang ada. Baik, saya Nurul Baiti Saputri beserta kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, di sini tempatnya. Kalian bisa bernyanyi dan menari. Bermain dan belajar bersama. Juga menggambar serta mewarnai bersama. Jangan lupa ya, saksikan terus Bintang Kecil hanya di TV Kepri. Info-info terkini di berbagai belahan dunia dikemas untuk kamu-kamu yang ingin tahu. MTM hadir di setiap hari hanya di TV Kepri.